Anda pernah nggak merasa kayak lagi di dalam blender di tempat kerja? Ada reorganisasi, belum selesai, udah ada sistem baru. Sistem baru belum lancar, strateginya ganti lagi. Nah, hari ini kita mau coba bedah, kenapa sih budaya perubahan yang konstan ini rasanya melelahkan banget, pakai ide-ide dari buku The Problem with Change. Oke, jadi begini alurnya. Pertama kita identifikasi dulu masalahnya, lalu kita selami akarnya. Setelah kita paham dampaknya buat kita sebagai manusia, baru deh kita lihat gimana caranya membangun lingkungan kerja yang lebih baik. Yuk, kita mulai. Nah, perasaan ini nih, yang disebut hidup dalam blender. Ini adalah pengalaman yang sayangnya sangat umum kita rasakan. Mulai dari merger, reorganisasi, sampai peluncuran software dan strategi baru yang seolah nggak ada habisnya. Dan ini bukan cuma perasaan loh, skalanya itu bisa gila banget. Coba bayangin ini, ada seorang karyawan bernama Linda. Selama 24 tahun dia bekerja, dia harus melewati 44 perubahan besar. Itu artinya rata-rata hampir ada 2 perubahan besar setiap tahun. Kebayangkan capeknya? Oke, pertanyaan besarnya kan, kenapa? Kenapa sih semua ini terjadi? Dari mana datangnya obsesi buat bongkar pasang terus-menerus ini? Ternyata, akarnya adalah sebuah ide bisnis yang disalahpahami. Lakukan disrupsi pada dirimu sendiri atau kamu yang akan didisrupsi. Ide yang tadinya spesifik ini lama-lama jadi kayak mantra sakti di dunia korporat. Seolah-olah perubahan apapun, bagus atau tidak, pasti lebih baik daripada stabilitas. Nah, akibatnya, cara berpikir para pemimpin pun bergeser total. Dulu, tugas mereka adalah cari apa yang rusak, lalu perbaiki. Sekarang, jadi ubah saja semuanya terus-menerus, karena ada asumsi bahwa perubahan itu sendiri adalah sebuah kemajuan. Nah, yang paling ironis dari semua ini, di tengah semua kegilaan soal perubahan ini, datanya nunjukin hal yang sebaliknya. Antara 70-90% merger dan akuisisi, yang notabene aktivitas disrupsi paling utama, justru terbukti gagal, bahkan menghancurkan nilai perusahaan. Jadi, ini bukan cuma soal strategi bisnis yang gagal atau angka di laporan keuangan yang jelek. Ternyata, ada harga yang jauh lebih mahal yang harus kita bayar sebagai manusia, harga secara psikologis. Jadi, akar masalahnya secara psikologis tuh simple banget sebetulnya. Perubahan besar-besaran yang dipaksakan dari atas itu seperti mencabut jangkar kita. Jangkar yang memberikan kita rasa aman, stabilitas, dan pijakan di tempat kerja. Dampaknya itu terasa di 5 area penting. Pertama, kita jadi nggak punya kepastian soal masa depan. Kedua, kita kehilangan kendali atas pekerjaan kita sendiri. Ketiga, kita jadi merasa asing dengan rekan kerja. Keempat, kita tercerabut dari lingkungan yang kita kenal. Dan yang terakhir, yang paling parah, kita jadi kehilangan makna dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Kenapa semua dampak buruk ini bisa terjadi dan terus dibiarkan? Karena seluruh pendekatan disrupsi ini dibangun di atas pemahaman yang keliru tentang kita manusia. Model keliru ini disebut manusia SKU. Anda tahu kan, SKU itu kode barang di gudang. Nah, model ini nganggep karyawan itu kayak gitu. Cuma sekedar unit inventaris yang bisa ditukar-tukar, diganti, dan dianggap nggak punya perasaan. Perbedaannya jauh banget. Model manusia SKU yang salah kaprah itu berhadapan langsung dengan siapa kita sebenarnya. Manusia itu unik, punya motivasi dari dalam diri, dan yang paling penting, kita ini makhluk sosial. Pada dasarnya, kita ini adalah mesin pembelajar super sosial. Jadi tugas perusahaan itu bukan memotivasi kita. Tugas mereka seharusnya adalah menciptakan lingkungan di mana sifat alami kita untuk belajar, terhubung, dan berkarya itu bisa tumbuh subur. Oke. Kalau model manusia SKU yang serba top-down itu ternyata salah total. Terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa memimpin perubahan dengan cara yang lebih manusiawi? Jawabannya ada di konsep yang keren banget, namanya jalur keinginan. Bayangkan sebuah taman. Daripada kita maksain bikin trotoar beton lurus yang nggak ada yang mau lewat, kenapa kita nggak lihat dulu di mana orang-orang secara alami berjalan sampai membentuk jalan setapak? Nah, jalur setapak itulah yang kita perkeras dan kita dukung. Itulah intinya. Ini artinya apa? Artinya, kita harus kembali fokus ke keahlian yang nyata dan hasil kerja yang konkret. Seperti kisah seorang pengemudi truk derek ini yang bangga luar biasa karena dia adalah yang terbaik di bidangnya. Kebahagiaannya datang dari pekerjaan yang dieksekusi dengan sempurna, bukan dari jargon korporat atau reorganisasi yang entah keberapa kalinya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan, baik sebagai pemimpin atau sebagai anggota tim. Coba kita tanya ke diri sendiri. Perubahan yang sedang kita lakukan saat ini, apakah itu memperkuat jalur-jalur alami yang sudah ada di tim kita? Atau jangan-jangan kita malah sedang membangun tembok yang menghalangi jalan mereka?